Halo semua, apa kabar kalian hari ini? Tuban, yang saat ini menjadi moto Tuban Bumi Wali, memang terbukti menyimpan cerita di balik wali. Baik itu jumlah wali yang disemayamkan di bumi Tuban, maupun dari sejarah Tuban, yang dulunya pernah digunakan sidang dan pertemuan dari ke-9 wali yang dikenal di tanah Jawa sampai saat ini. Siapa sih yang tidak kenal dengan Wali Songo? Ya, Wali merupakan seorang ulama besar pada zaman dahulu yang menyebarkan syiar agama Islam. Jumlah wali di tanah Jawa dikenal 9 tokoh yang biasa disebut Wali Songo, Songo yang berarti 9. Di antara 9 wali tersebut, dikenal tokoh Sunan Bonang yang dimakamkan di kota Tuban. Sunan Bonang yang mempunyai nama asli Syekh Maktum Ibrahim ini merupakan seorang wali Songo yang termasyhur di periode wali ketiga. Dalam penyebaran syiar Islam di tanah Jawa terjadi 3 periode wali yang sampai saat ini dikenali Wali Songo oleh khalayak umum. Sunan Bonang merupakan putra dari seorang wali juga, yaitu Sunan Ampel. Ibu Sunan Bonang bernama Dewi Chandrawati, atau dalam karangan cerita Jawa sering disebut Nyai Ageng Manila, yang merupakan sang putri kerajaan. Dari kecil, Sunan Bonang telah mendapatkan pelajaran dan didikan yang luar biasa dari seorang ayahnya yang merupakan seorang tokoh ulama yang sakral. Untuk menjadi seorang ulama maupun wali, tentunya tidaklah mudah. Sunan Bonang mendapatkan tempaan yang istimewa dari ayahnya, yaitu Sunan Ampel. Sesampai waktu remaja, Sunan Bonang dan Raden Paku diceritakan mendalami ilmu agama sampai ke negeri seberang, yakni negeri Pasai dan sekitarnya. Bersama-sama keduanya menimba ilmu ke Syekh Maulana Ishaq yang merupakan ayah kandung dari Sunan Giri. Selain itu, mereka berdua juga menuntut ilmu ke ulama besar yang kebetulan berdakwah dan menetap di negeri Pasai. Ulama-ulama tersebut berasal dari negara Baghdad, Mesir, Iran, Arab, yang merupakan ulama ahli tasawuf. Seusai ngeluru ilmu atau menuntut ilmu, keduanya pulang ke tanah Jawa. Raden Paku menjadi seorang wali besar di tanah Gresik, Jawa Timur. Sedangkan Syekh Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang diperintahkan ayahnya atau Sunan Ampel untuk pergi berdakwah ke wilayah Tuban. Ilmu kebatinan merupakan ilmu yang terkenal dimiliki oleh Sunan Bonang. Beliau mengembangkan ilmu kebatinan dan zikir yang berasal dari Nabi Muhammad SAW dan dikombinasikan dengan keseimbangan helai pernafasan yang biasa disebut di balik rahasia Alif Lam Mim, yang artinya hanya Allah yang tahu. Dalam dakwahnya, Sunan Bonang sangatlah luas, seperti halnya para wali lainnya yang mempunyai strategi dakwah yang rata-rata menyentuh hati rakyat dengan menyeimbangkan kondisi mental dan sosial dari lingkungan saat itu. Sunan Bonang dalam dakwahnya memanfaatkan kesenian yang ada di wilayah Tuban. Kebetulan pada masa itu,
Kesenian di sana yaitu sandur atau sindiran atau tayuban. Adat kesenian tersebut merupakan kesenian alat tradisional dengan mengiringi tembang-tembang Jawa. Dengan kecerdikan dan kebijaksanaan sebagai sang wali, Sunan Bonang pun bisa mengkondisikan masyarakat sekitar dengan tujuan dakwahnya dalam menyebarkan agama Islam. Beliau pun menciptakan gending atau lagu tradisional sendiri yang menggunakan irama Jawa dan perpaduan syiar agama Islam. Nama gending tersebut yaitu Tompo Ati, yang sampai saat ini populer dan dikenali masyarakat luas sampai luar Jawa dengan versi bahasa Indonesianya yaitu Obat Hati. Selain gending atau lagu tersebut, juga masih banyak gending-gending Jawa lainnya yang diciptakan oleh Sunan Bonang dengan perpaduan ajakan untuk masuk Islam dan menjalankan perintah-perintah serta larangan agama melalui media musik tersebut. Selain menciptakan gending atau lagu, Sunan Bonang juga menciptakan sebuah alat musik tradisional yang melengkapi iringan dari gending atau lagu yang diciptakannya. Alat tradisional tersebut bernama gamelan Bonang, yang sampai saat ini menjadi pakem atau pokok atau inti dari alat musik kerawitan lagu Jawa. Alat bonang merupakan melodi dari sebuah musik tradisional yang sangat merdu didengar, apalagi dengan iringan gending-gending beliau yang menyentuh kalbu. Dengan begitu banyak masyarakat sekitar yang tertarik dengan dakwah beliau. Dan dari alat tradisional berupa gamelan bonang tersebut yang diciptakannya, akhirnya sampai saat ini, Syekh Makdum Ibrahim lebih dikenal dengan gelarnya Sunan Bonang. Selain dengan metode dakwah tersebut, Sunan Bonang juga piawai dalam memainkan wayang atau sering disebut dengan seorang dalang. Dengan kepandaiannya, akhirnya beliau mengkombinasikan cerita wayang yang dahulu berasal dari cerita-cerita Hindu dan Buddha menjadi sarana media dakwah dengan menambah cerita agama Islam dan perintah Islam dalam cerita wayangan tersebut. Begitulah kearifan dan kebijaksanaannya sang wali Allah Sunan Bonang dengan dakwahnya yang kalem namun menyentuh damai sehingga dapat mudah diterima oleh orang awam. Itulah yang perlu kita teladani untuk saat ini. Makam Sunan Bonang terletak di tengah-tengah kota Tuban, lokasinya di sebelah barat alun-alun kota Tuban, tepatnya di belakang Masjid Agung Tuban. Demikian tadi ziarah kita ke makam Sunan Bonang yang juga salah satu putra dari Sunan Ampel. Selanjutnya jangan lupa untuk like, komen, juga subscribe channel Kidul Official agar kalian semua tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di destinasi wisata berikutnya.